politik risiko bencana di Aceh, ya. Sebenarnya membincang soal bencana itu kan cukup dekat dengan kita ya. Kita mungkin sudah mulai terbiasa mendengar kata-kata bencana sejak tahun 2004. Sejak Desember 2004 tsunami melanda Aceh, kita sudah tahu oh ada bencana alam yang luar biasa maha dahsyat. Lalu ada gempa Gayo, lalu ada gempa Pidi, kemudian berturut-turut ada banyak bencana banjir dan lain-lain. Akhir-akhir ini juga ada bencana COVID-19, ya, pandemi COVID-19 yang menjadi bencana nasional, plus pada 15 Ramadan yang lalu kita juga menghadapi sebuah musibah yang tak terduga, banjir di kota Banda Aceh ya. Jadi sebenarnya bencana itu sudah seperti makanan sehari-hari, kita cukup dekat, cukup lekat, cukup terbiasa mendengar dan cukup ya sering sekali, apalagi di TV-TV. Nah sore hari ini kita akan membincang bencana bukan cuma sebagai bencana, gitu. Bencana hanya dipandang sebagai bencana, gitu. Bencana yang ketika tiba ke kita cuman ya Allah ini adalah takdir, gitu. Ya Tuhan saya harus menerima dan lapang dada, gitu. Tapi ada banyak jenis bencana atau ada apa di balik bencana atau jangan-jangan satu bencana bisa menimbulkan bencana yang lain. Ya, berbicara banyak bencana-bencana ini alangkah baiknya kalau kita tahu dulu nih sebenarnya bencana itu apa gitu. Ya, karena bencana itu kan banyak, nanti ada bencana sosial, bencana ini, bencana ini. Jadi penting sekali memperjelas konsep bencana itu apa. Ya, bersama kita sudah ada Bang Ibnu Munzir. Selamat sore, Bang. Ya, selamat sore. Iya, apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, Bang ya. Baik. Ya. Iya. Ya, kawan-kawan sekalian, Bang Ibnu Munzir seorang praktisi juga ya, pernah mengajar ya. Saya secara personal mengenal Bang Ibnu Munzir di sebuah sekolah, di satu kelas di sekolah Pulih namanya. Beliau mengajar mengenai psikologi juga. Jadi orang yang sangat tepat untuk membincang bencana dan manusia gitu ya Bang ya. Saya kira nggak perlu panjang-panjang lagi, langsung saja ke Bang Munzir. Bang, boleh nggak kita minta penjelasan dari Bang Munzir sebenarnya bencana itu apa? Kan itu dulu yang paling penting sebelum kita membincang panjang-panjang. Kita mau kasih tahu ada bencana alam, ada bencana non alam, ada bencana sosial, gitu macam-macam. Tapi kita kira selesaikan dulu sebenarnya bencana itu apa, konsep bencana itu apa, dan dia bisa bergerak kayak apa gitu. Terus kalau orang yang kena bencana itu dampaknya bisa kayak mana gitu. Kepada Bang Munzir, barangkali waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera teman-teman. Sore ini kita akan bicara tentang ekonomi politik bencana. Saya Munzir, sehari-hari saya aktif menjadi peneliti di IKAIOS. Saya juga aktif di Lembaga Yayasan Aceh Hijau dan juga menjadi salah satu fellow untuk program HANDS yang didukung oleh Kedutaan Jepang untuk belajar tentang bencana dan memfasilitasi pendidikan bencana di berbagai lokasi di negeri ini. Baik, sore ini kita akan belajar tentang ekonomi politik bencana. Nana, apakah screen yang saya share sudah terlihat dengan jelas? Ya, terlihat sudah. Oke, teman-teman sudah bisa lihat screen? Baik, ya sore ini kita akan bahas tentang ekonomi politik bencana. Ya, nah sebagai pembuka cukup menarik kalau teman-teman berminat ada salah satu jurnal untuk masyarakat sipil di Indonesia namanya Jurnal Wacana. Sekitar sudah cukup lama, sekitar 7 tahun yang lalu ada edisi khusus tentang Jurnal Wacana terkait dengan ekologi politik bencana dan perubahan iklim. Apa yang mereka maksud sebagai ekologi politik, pendekatan ekologi politik, ya memberi gambaran mengenai faktor-faktor sosial mendasar yang membentuk ancaman dan kerentanan, serta bagaimana untuk mengatasinya. Dan pendekatan ini memungkinkan kita untuk membedah masalah ini secara multi skala, secara multi level, kemudian secara historis, secara politis, dan juga kita menerima konflik sebagai bagian daripada hidup. Ya. Kantor kontrol sekali terus. Baik,
Nah, ya, sore ini kerangka diskusi kita adalah kita akan mendiskusikan sebetulnya bencana alam itu ada nggak sih? Kemudian kita akan bicara tentang ketidakadilan lingkungan dan ekologi suicide yang sekarang disebut dengan ecocide. Kemudian kita akan bicara tentang tren penelitian, tren intervensi yang menganggap disaster as a window of opportunities, kemudian ikhtisar dari diskusi hari ini, serta apa yang bisa kita lakukan selanjutnya. Nah, pertama terkait dengan bencana alam. Kita sering kali mendengar bahwasanya ada satu kategori bencana yang disebut dengan bencana alam. Bahkan kalau kita baca Undang-Undang Penanggulangan Bencana nomor 2 Undang-Undang Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, di sana ada salah satu kategori bencana alam. Saat proses undang-undang ini, beberapa lembaga lingkungan, misalnya WALHI, mereka menolak sebetulnya dengan konsep bencana alam. Nah, dan hari ini ada salah satu dokumen yang menarik dikeluarkan oleh PBB terkait mereka menyebutnya bahwasanya ancaman atau hazard itu merupakan hal yang alami. Tapi bencana itu bukan sesuatu yang alami. Apa yang dimaksud? Kenapa kemudian kita mengatakan prefer untuk tidak menyebut tidak ada bencana alam? Karena dalam konsep penanggulangan bencana, bahaya itu berbeda dengan bencana. Bahaya adalah suatu fenomena, substan, aktivitas manusia atau kondisi berbahaya yang berpotensi menyebabkan hilangnya nyawa, cedera, atau dampak kesehatan lain. Kerusakan harta benda, hilangnya penghidupan dan layanan, gangguan sosial dan ekonomi, atau kerusakan lingkungan. Yang disebut dengan bahaya bisa beragam kegiatan. Kalau Anda lihat gambar dalam slide ini, ada tornado, ada letusan gunung api, ada tsunami, ada gempa bumi, dan seterusnya. Termasuk kontaminasi kimia. Nah, hal-hal tersebut adalah bahaya. Sesuatu yang berpotensi menyebabkan hilangnya nyawa, cedera, dampak kesehatan, dan seterusnya. Akan tetapi, sesuatu yang berpotensi itu tidak harus kemudian potensinya terjadi. Nah, karenanya orang mengatakan bahaya bisa jadi sesuatu yang sifatnya alamiah. Tapi bencana itu apa? Dampak dari peristiwa itu sendiri. Dampak peristiwa itu apa? Yang kehilangan nyawa, kerusakan infrastruktur, pengungsian, dan seterusnya, itu bukan sesuatu yang alami. Ada banyak faktor-faktor sosial, ada banyak kondisi sosial yang mempengaruhi apakah sebuah bahaya menjadi bencana, dan ketika dia menjadi bencana, sebesar apa bencananya, dan siapa yang terkena bencana tersebut. Jadi, ini yang ingin kami sampaikan, bahaya bisa jadi alami, tapi bencana bukan sesuatu yang sifatnya alami. Kalau kita lihat lebih lanjut, menarik terkait dengan politik bencana di negeri ini. Jadi kami membagikan, ada dalam presentasi, ini adalah gambar dari wilayah di Sidoarjo. Ini wilayah di Porong. Teman-teman bisa lihat di wilayah ini, tahun 2005, wilayah ini ada pemukiman, ada banyak industri menengah, kecil, perusahaan, termasuk sawah. Dan kalau Anda lihat, tahun 2010, lokasi ini berbeda sekali. Berbeda kenapa? Karena ada semburan lumpur. Yang kemudian lumpur ini terkenal dengan istilah orang sering menyebutnya sebagai lumpur lapindo. Nah, kita bisa lihat ada perbedaan yang sangat kontras. Ini merupakan salah satu semburan lumpur terbesar di dunia, yang memberikan dampak, akhirnya orang harus mengungsi, banyak perusahaan tutup, termasuk penghidupan masyarakat di bidang pertanian harus berganti. Nah, yang menarik dari peristiwa ini adalah, peristiwa ini akhirnya tentu saja ini menjadi sebuah bencana, ini menjadi bencana. Yang menarik, dalam peristiwa ini kemudian terjadi debat. Apakah ini bencana alam atau bencana non-alam? Baik, kalau kita lihat, yang mengatakan ini bencana alam, mereka menyatakan kejadian ini dipicu oleh gempa 6,3 megawatt di Jogja dan Jawa Tengah yang membunuh lebih dari 6.000 orang 2 hari sebelum erupsi.
Jadi sebelum erupsi ada gempa besar, kemudian gempa tersebut mengaktifkan patahan yang selama ini tidak aktif dan menciptakan celah di bawah tanah sehingga memungkinkan lumpur muncul ke permukaan. Ada yang mengatakan ini bencana alam. Dan yang cukup menarik, debat apakah ini bencana alam atau bukan juga terjadi di level akademik. Ada satu artikel misalnya yang mengatakan bahwasanya ini bencana alam. Di sisi lain, banyak juga pendapat publikasi yang mengatakan ini bukan bencana alam. Mengapa? Dengan jarak sekitar lebih dari 200 kilo antara Sidoarjo dengan pusat gempa di Jogja, dan kekuatan gempa yang hanya 2 di Sidoarjo, ini bukan merupakan bencana alam. Karena untuk menciptakan erupsi tersebut diperlukan minimal dalam skala 5. Dan kemudian ada lebih dari 22 gempa dengan kekuatan lebih besar yang terjadi di Sidoarjo selama 30 tahun terakhir, tapi tidak menyebabkan erupsi lumpur. Jadi ini cukup menarik, karena orang menggunakan istilah bencana alam, kemudian terjadi perdebatan. Ini bencana alam atau ini bukan bencana alam. Nah, ada yang berargumen ini adalah bencana akibat kelalaian manusia karena ada perusahaan Lapindo Berantas misalnya memulai penggalian gas 2 bulan sebelum erupsi, 200 meter dari tempat erupsi pertama. Kemudian penggalian ini dilakukan tanpa casing pelindung untuk mencegah blowout di area bertekanan tinggi sehingga akhirnya terjadi semburan lumpur tadi. Ada debat mengenai hal ini. Yang kemudian cukup menarik adalah pernah diadakan ada satu konferensi yang dilakukan oleh American Association of Petroleum Geology tahun 2008 untuk mendiskusikan apakah ini bencana alam atau tidak. Dari beragam peserta yang hadir, mereka punya pandangan berbeda, kemudian ada pemungutan suara, walaupun dunia akademik sebetulnya tidak mengenal pemungutan suara. Ada yang mengatakan mayoritas bahwasanya ini kesalahan pengeboran, ada yang mengatakan ini gempa bumi, walaupun hanya 3 partisipan, dan ini terafiliasi juga didukung oleh salah satu grup yang berhubungan dengan semburan tersebut. Kemudian ada yang mengatakan ini kombinasi keduanya, dan ada juga yang mengatakan bahwasanya data yang ada belum konklusif. Jadi terjadi perdebatan. Sementara itu di Indonesia yang cukup menarik adalah Walhi sempat menuntut perusahaan Lapindo waktu itu karena menurut Walhi perlu dilihat tanggung jawab mereka, peran mereka dalam hal ini. Akan tetapi cukup menarik, Komisi Khusus DPR tahun 2008 menyatakan ini bencana alam. Dituntut, proses pengadilan Mahkamah Agung juga menyatakan ini bencana alam, ya. Walaupun kita lihat pemerintah Republik Indonesia juga cukup ambigu ketika dia meminta perusahaan, ketika ini dianggap sebagai bencana alam, tapi ia juga meminta perusahaan untuk membayar sebagian korban, meskipun juga tidak menghukum perusahaan yang tidak kunjung melunasi, misalnya. Jadi dan tantangannya adalah karena ada proses debat dan banyak orang menganggap ini bukan bencana alam, sehingga bantuan kemanusiaan nyaris sedikit yang sampai kepada para korban dan penyintas bencana ini. Dan proses rehabilitasinya justru lebih lambat dibandingkan dengan tsunami Aceh atau gempa yang skala bencananya jadi lebih besar. Poin yang ingin disampaikan adalah argumentasi yang ingin disampaikan adalah penggunaan istilah bencana alam ini bisa menjadi sesuatu yang sifatnya complicated, bisa juga menjadi sesuatu yang akhirnya bersifat juga melibatkan aspek politis di sana dalam penentuan statusnya. Nah, yang cukup menarik kemudian adalah di daerah ini 3 petinggi PT Lapindo, 2 petinggi PT Lapindo. Mohon maaf kawan-kawan, tadi ada kendala teknis sedikit. Mungkin ini juga yang menjadi kekurangan dari pertemuan-pertemuan secara tidak langsung ya. Ada interupsi karena sinyal, kemudian teknis dan lain-lain. Kita mungkin bisa minta Bang Munzir untuk mengulang sedikit dari belakang Bang beberapa slide. Tadi selain karena sinyal juga slide-nya jadi hilang ya. Silakan Bang dilanjutkan. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Sebelum ini kita membahas tentang ada istilah yang sering digunakan adalah bencana alam. Akan tetapi, semakin hari ada kesadaran yang semakin tinggi untuk orang melihat bahwasanya bahayanya, peristiwanya bisa jadi memang peristiwa alamiah. Tapi bencana itu sendiri bukan bencana alam. Karena ada berbagai faktor yang mempengaruhi apakah sebuah peristiwa alamiah seperti gempa, tsunami, kebakaran akhirnya menimbulkan dampak kerusakan, menimbulkan kerugian atau tidak. Dan untuk itu kita akan bicara tentang orang menyebutnya menjadi risiko bencana. Salah satu faktor yang mempengaruhi apakah sebuah peristiwa, apakah sebuah bahaya seperti gempa, tsunami, atau banjir menjadi bencana atau tidak, itu melihat aspek dari 3 hal. Yang pertama adalah aspek bahaya itu sendiri. Gempa bumi adalah bahaya, banjir adalah bahaya, tsunami adalah bahaya, angin topan adalah bahaya, kebakaran adalah kebakaran lahan misalnya. Akan tetapi, agar bahaya ini menimbulkan bencana, berinteraksi dengan aspek yang lain. Yang pertama adalah aspek kerentanan. Maksudnya kerentanan adalah faktor-faktor yang membuat masyarakat punya peluang lebih tinggi untuk mengalami dampak buruk. Misalnya terkait dengan kondisi sosial ekonomi. Kemudian terkait dengan kondisi sosial ekonomi, pengetahuan, kekuatan bangunan, dan seterusnya. Dan ada aspek yang lain adalah kapasitas atau kemampuan. Ini mungkin salah satu contoh untuk menyederhanakan, sekedar contoh begini. Kehilangan dompet. Kita kehilangan dompet, dompetnya ada uang 500.000. Itu merupakan bahaya. Peristiwa yang akan tetapi apakah itu akhirnya menjadi bencana atau tidak tergantung dengan kapasitas masing-masing. Untuk seorang mahasiswa, untuk seorang mahasiswi kehilangan dompet di tanggal 20 di akhir bulan untuk seorang anak kos berisi 500.000 itu sebuah bencana. Karena dia kemudian mengalami kesulitan untuk melanjutkan hidup dia di sisa hari-hari selanjutnya sebelum mendapatkan kiriman kembali. Tapi untuk seorang rektor kehilangan dompet berisi 500.000 mungkin bukan bencana, karena dia masih punya sumber daya yang lain yang bisa membantu dia untuk menjalani hari-harinya. Karenanya dengan konsep risiko bencana ini bahwasanya bukan hanya faktor peristiwanya sendiri atau bahaya, tapi ada kerentanan dan kapasitas yang mempengaruhi tersebut, itu yang akhirnya mempengaruhi dampak dari peristiwa itu sendiri. Mungkin contoh yang lain adalah kita bisa lihat ada taifun. Topan berkekuatan yang sama melanda Jepang dan Filipina. Jumlah kematian di Filipina bisa 7 kali lipat daripada jumlah kematian di Jepang. Topannya sama, tapi kematiannya berbeda. Karena apa? Kapasitas dan kerentanan antar negara berbeda. Itu yang membuat topannya adalah peristiwa yang alamiah, bisa jadi sampai titik tertentu, tapi kematiannya itu bukan hanya faktor alamiah. Ada faktor sosial ekonomi yang berpengaruh di sana. Contoh yang lain misalnya gempa bumi. Gempa bumi berkekuatan yang sama, mungkin membunuh 100 orang di Los Angeles, tapi membunuh 20.000 orang di Gujarat, di India. Kenapa? Karena dua wilayah ini memiliki kerentanan dan kapasitas yang berbeda. Ada kualitas bangunan yang berbeda, yang membuat ketika satu wilayah terkena bencana, dia kerusakannya besar, yang meninggal puluhan ribu, di tempat lain lebih sedikit. Inilah yang membuat orang semakin hari semakin berpikir bahwasanya bahaya alamiah, tapi bencana bukan hanya faktor alamiah. Nah, di Aceh ada contoh lain lagi yang dekat ke kita, misalnya contoh betapa pengetahuan dan kesiapsiagaan itu bisa menyelamatkan. Misalnya saat 26 Desember 2004 di Melaboh lebih dari 12.000 orang meninggal dunia, tapi di Simelu kurang dari 10 orang. Kenapa kurang? Misalnya karena di sana mereka punya pengetahuan. Mereka memiliki kapasitas, mereka memiliki tempat tinggi yang dekat dengan tempat tinggal mereka, sehingga ketika terjadi tsunami, mereka segera pergi ke tempat tinggi tersebut, yang membuat korbannya jadi lebih sedikit. Nah, mungkin aspek yang lain terkait dengan tadi, diskusi bencana,
salah satu diskusi bencana, teman-teman bisa lihat ini adalah yang menunjukkan bahwasanya bencana itu punya aspek sosial yang sangat kental. Ini peristiwa banjir di Jakarta terjadi pada tahun lalu. Anda lihat, buat sebagian orang yang ada di luar sana, banjir ini sebuah bencana. Mengganggu hidup mereka, rumah mereka tergenang, penghidupan mereka terganggu. Tapi buat orang yang memiliki kapasitas lebih, mereka bisa meluangkan waktunya tetap di kolam renang. Anda lihat ada 2 orang yang bisa berenang di air yang jernih pada saat terjadi banjir di luar sana. Karenanya, salah satu definisi bencana adalah bencana merupakan gangguan yang serius terhadap fungsi masyarakat yang menyebabkan kehilangan nyawa, harta benda, dan kerusakan lingkungan yang melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasinya dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Dengan definisi ini, ya, peristiwanya bisa jadi sama, akan tetapi peristiwa ini menjadi bencana untuk mereka yang memiliki kerentanan, menjadi bencana untuk mereka yang punya kapasitas terbatas, yang punya akses dan kontrol terbatas terhadap sumber daya, tapi ini bukan merupakan bencana untuk mereka yang punya akses dan kontrol yang tinggi terhadap sumber daya. Mereka yang bisa tetap meluangkan waktunya di kolam renang meskipun di luar sana terjadi rendaman air misalnya. Jadi ini terkait definisi bencana. Nah, kita hubungkan untuk aspek saat ini, ada satu fenomena yang menjadi penyebab bencana, orang menyebutnya sebagai fenomena ecocide atau ecological suicide, bunuh diri ekologi. Semakin hari orang semakin melihat bahwasanya ya salah satu sumber bencana atau bahaya adalah eksploitasi sumber daya alam yang melampaui daya dukung alam untuk memperbaharui diri. Ini menjadi salah satu sumber untuk peristiwa bahaya dan bencana. Contohnya apa eksploitasi yang melampaui daya dukung alam? Misalnya adanya deforestasi, penggundulan hutan yang menghasilkan erosi, banjir, bahkan pandemi COVID-19, sebagian orang berargumen itu karena ada lompatan dari inang kelelawar atau binatang liar lain yang ketika habitatnya semakin berkurang, mereka kemudian lompat ke tempat tinggal manusia. Kemudian penebangan bakau, kita lihat misalnya di pesisir utara Pulau Jawa, penebangan bakau berakibat pada abrasi, kemudian salinasi, sumur-sumur kemudian menjadi asin. Kemudian di berbagai tempat juga ada overhunting atau overfishing, di mana perburuan hewan, perburuan ikan dilakukan melampaui kapasitas untuk memperbarui diri, akhirnya terjadi kelangkaan. Ada penumpukan racun kimia di lingkungan, di beberapa tempat, di mana terjadi tambang, ini terjadi. Kemudian bahkan tekanan populasi dan lahan terbatas, misalnya berujung pada konflik sosial, seperti yang terjadi di Rwanda, yang menjadi salah satu pembantaian terbesar dalam sejarah manusia. Termasuk juga eksploitasi sumber daya alam ini berujung pada perubahan iklim. Yang semakin hari masyarakat semakin merasakan dampaknya ketika ada cuaca ekstrim. Ketika hujan yang kita rasakan, intensitasnya bisa begitu tinggi. Ketika musim hujan yang biasanya berlangsung beberapa bulan, sekarang berlangsung lebih singkat. Sementara musim kemaraunya berlangsung lebih panjang. Ini merupakan bagian dari dampak eksploitasi sumber daya alam yang akhirnya berpengaruh kepada perubahan iklim. Jadi, ini yang menunjukkan bahwasanya bencana juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana perilaku manusia mengeksploitasi sumber daya alam. Oke. Kemudian, ya, dan yang menarik, kemudian ada aspek politik di sana. Di Indonesia ada tren terjadi obral konsesi untuk perkebunan, konsesi untuk pertambangan, itu cenderung untuk diobral atau diberikan ketika tahun pemilu atau tahun pilkada. Yang akhirnya ini juga menunjukkan salah satu aspek dari tidak alamiahnya bencana. Nah, ini kita lihat, gambar ini cukup terkenal. Jadi gambar ini jalan ini merupakan perbatasan antara negara Dominika dengan negara Haiti. Jadi yang masih banyak hutannya itu negara Dominika, akan tetapi yang gundul itu merupakan negara Haiti. Haiti merupakan negara yang kemudian punya resiko untuk
banjir, punya risiko untuk longsor terkait dengan penggundulan hutan yang dilakukan. Nah, akan tetapi terkait dengan aspek penggundulan ini, kita bisa lihat sebetulnya dari aspek historis. Tidak hanya melihat dari peristiwa yang terjadi pada saat ini. Misalnya, contoh di sini menunjukkan ada kondisi yang tidak aman, yang spesifik terjadi di tingkat lokal. Kondisinya apa? Adanya hutan gundul yang kemudian berisiko untuk banjir, berisiko untuk longsor, berisiko untuk kehilangan zat hara tanah, yang akhirnya berpengaruh ke penghidupan manusia, berisiko untuk hilangnya sumber air misalnya. Akan tetapi sebetulnya kondisi yang tidak aman, hutan gundul ini dipengaruhi juga oleh kondisi penekan. Apa misalnya kondisi penekan? Penekannya adalah adanya hutang luar negeri. Haiti memiliki hutang luar negeri, dan salah satu cara untuk mengatasi hutang luar negeri itu mereka membabat pohon, kemudian pohonnya diekspor. Akan tetapi kalau dilihat lebih lanjut, hutang luar negeri bisa jadi ada akar penyebab yang lebih dalam lagi. Arah kebijakan negara, ideologi yang dominan yang dianut, terbatasnya akses terhadap kekuasaan, termasuk juga penjajahan. Sejarah Haiti mereka dijajah lama, kemudian salah satu bentuk konsesi saat merdeka adalah mereka harus membayar atau memberikan tertentu kepada bekas penjajahnya, yang juga mempengaruhi kepada perusakan lingkungan untuk mendapatkan dana tersebut. Jadi kita bisa lihat juga aspek historis, dan kita lihat bagaimana kerusakan alam yang terjadi di lingkungan tertentu itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lebih tinggi. Faktor-faktor yang di level yang lebih tinggi. Nah, yang cukup menarik ketika kita bicara bencana adalah kemudian 3 pertanyaan. Siapa yang memetik laba dari proses eksploitasi sumber daya alam tadi? Siapa yang menanggung bencana? Siapa yang memutuskan? Kita bisa lihat ilustrasi di sini, misalnya ini ada, waktu itu cukup terkenal, ada Sri Kandi, perempuan-perempuan dari Pegunungan Kendeng, yang kemudian berdemonstrasi di Jakarta dengan cara mengecor kaki mereka di semen. Mereka lakukan ini karena mereka merasa adanya perusahaan semen di wilayah mereka merupakan ancaman untuk penghidupan mereka dan menjadi sumber bencana baru, kehilangan sumber air, kehilangan penghidupan, termasuk berbagai risiko yang lain. Yang sangat menarik untuk kita lihat dalam aspek bencana adalah seringkali yang memetik laba itu berbeda dengan yang menanggung bencana. Yang menanggung bencana bisa jadi petani, bisa jadi masyarakat tempatan, tapi yang memetik laba dari peristiwa tersebut justru mereka yang tinggal di kejauhan. Dan yang memutuskan juga yang menjadi tantangan hari ini, masyarakat lokal semakin kekurangan otoritas mereka untuk memutuskan kondisi mereka. Teman-teman bisa lihat betapa mereka tidak setuju dengan proyek yang terjadi di daerah mereka, tapi aspirasi mereka sangat sulit untuk didengarkan. Sampai mereka akhirnya mengambil langkah mengecor kaki mereka. Jadi ini kemudian akhirnya kita bicara aspek ketidakadilan lingkungan. Bencana sangat erat hari ini dengan kondisi ketidakadilan lingkungan. Ketidakadilan lingkungan terjadi ketika sebagian kelompok warga itu menanggung risiko dan dampak bencana lebih besar daripada yang lain. Dan bisa jadi yang menanggung justru yang tidak berkontribusi. Ilustrasi dalam foto ini adalah bagaimana presiden dan kabinet di negara Maldives, Maladewa, mengadakan rapat di bawah air. Mengapa rapat di bawah air? Saat itu mereka protes terhadap perundingan untuk perubahan iklim yang menurut mereka itu tidak menghasilkan perubahan signifikan. Mereka merasa negara-negara besar dengan emisi karbon mereka, negara-negara besar itu yang berkontribusi signifikan terhadap bencana perubahan iklim yang akan meningkatkan permukaan laut, sementara yang menerima dampak adalah seperti Maladewa. Seperti Maladewa yang karena mereka terletak di pulau-pulau kecil dekat dengan permukaan laut, ada potensi suatu hari negaranya hilang ketika permukaan laut itu meningkat. Ini merupakan salah satu bukti dari ketidakadilan lingkungan, dan tentu saja ketidakadilan lingkungan bisa kita lihat juga terjadi di wilayah kita. Biasanya yang menanggung banjir karena alih guna lahan itu adalah mereka yang justru seringkali tidak melakukan alih guna lahan.
Sementara yang memiliki pertambangan, yang memiliki perkebunan skala besar, mungkin mereka tinggal di Banda Aceh, mungkin mereka tinggal di Medan, di Jakarta atau di Singapura yang tidak ikut merasakan banjir yang terjadi. Di sini ada aspek ketidakadilan lingkungan. Dan juga seperti tadi sudah disampaikan, semakin hari juga bencana semakin terkait dengan perubahan iklim, ada cuaca ekstrim, berpengaruh ke nelayan, berkurangnya hari melaut untuk petani, kemarau semakin panjang, sementara hujan lebat terjadi di musim yang semakin pendek. Kita bisa rasakan sendiri di Banda Aceh, di Aceh Tengah, di Bener Meriah misalnya, hujan yang dulu terbagi dalam waktu yang lebih panjang, sekarang turun dalam waktu yang lebih pendek. Ketika dia turun ke lebih pendek, kemudian intensitasnya tinggi, melampaui daya serap tanah, melampaui daya dukung dari sungai dan saluran yang ada, kemudian terjadi banjir dan erosi. Jadi ini kemarau menjadi semakin panjang, termasuk juga dampaknya adanya pergeseran musim yang semakin sulit untuk diprediksi oleh masyarakat. Nah, orang juga bicara tentang bagaimana dampak globalisasi dan bencana. Seperti tadi disampaikan, globalisasi juga terkait dengan seringkali kemakmuran bagi negara tertentu ternyata bisa meningkatkan keterpaparan risiko bagi negara lain. Betapa ternyata kebutuhan kayu yang dipenuhi dari negara seperti Indonesia dengan penebangan hutan ternyata menciptakan risiko bagi masyarakat di Indonesia. Sehingga ada yang mengatakan negara-negara tertentu sebetulnya mengalami double exposure atau keterpaparan ganda ketika mereka mengalami risiko bencana yang meningkat akibat peristiwa ekonomi global, pengundulan hutan, alih guna lahan, pertambangan, dan seterusnya, dan mereka sebetulnya tidak menikmati keuntungan material yang cukup besar dibandingkan dengan pemodal dan mereka yang menikmati produknya di luar sana. Jadi ini juga menjadi salah satu sumber bencana. Orang seringkali mengatakan bencana itu sebagai di manajemen bencana ada beberapa tahap. Ketika tidak terjadi ancaman, tidak ada risiko, orang mengatakan terkait pengurangan risiko, orang mengatakan kemudian kesiapsiagaan, kemudian respon bencana. Kita juga bisa melihat bagaimana faktor sosial, faktor politik juga sangat berpengaruh ketika setelah bencana terjadi. Contohnya apa? Ya, berbagai pihak saat ini mengatakan sebetulnya bencana di satu sisi merupakan peristiwa yang sangat memprihatinkan, menimbulkan banyak kerusakan, tapi bencana juga bisa menjadi kesempatan untuk pembangunan yang lebih baik. Kesempatan untuk berubah. Dulu di Aceh terkenal ada istilah building back better. Bagaimana setelah tsunami, minimal untuk aspek infrastruktur fisik, Aceh memiliki jalan yang lebih baik, Aceh memiliki kualitas bangunan sekolah yang lebih baik, kemudian punya rumah yang relatif lebih tahan terhadap gempa. Orang bicara tentang ini kesempatan untuk building back better, building back safer, untuk membangun supaya lebih aman. Akan tetapi, ya, bencana juga bisa menjadi kesempatan dalam kesempitan. Teman-teman lihat ilustrasi ini. Ilustrasi ini adalah korupsi yang diungkap oleh KPK terkait dengan pembangunan sistem penyediaan air minum untuk respon bencana. Yang terjadi waktu itu tsunami di Lampung dan juga tsunami di Palu misalnya. Jadi ternyata bencana selain kesempatan untuk pembangunannya lebih baik juga menjadi kesempatan dalam kesempitan untuk pihak tertentu misalnya melakukan korupsi. Aspek yang lain kita lihat bagaimana DPR, sementara kita sibuk dengan COVID-19, ternyata DPR misalnya di bulan Mei mereka bisa mengesahkan revisi Undang-Undang Minerba, mineral dan pertambangan. Di saat orang sibuk dengan COVID-19, di saat orang tidak sempat untuk berdemonstrasi, di saat masyarakat setempat, kemudian publik tidak sempat untuk dimintakan pendapatnya, ternyata pemerintah, dalam hal ini pemerintah dan DPR bisa menggolkan salah satu peraturan yang sebetulnya ditentang oleh berbagai komponen masyarakat. Nah, aspek yang lain misalnya kita lihat hari ini yang cukup menarik adalah untuk diskusi
pemerintah menggunakan istilah untuk yang mereka berikan untuk korban bencana sebagai bantuan. Yang menjadi pertanyaan sebetulnya apakah itu bantuan? Karena bantuan kesannya adalah bersumber dari kebaikan hati, bersumber dari sumber daya yang dimiliki secara individu oleh orang tersebut, atau sebetulnya itu kewajiban pemerintah. Ini perlu menjadi pertanyaan karena aspek bantuan ini kemudian di kemudian hari menciptakan banyak konflik sosial di masyarakat. Teman-teman tentu membaca belakangan ini ada beberapa kantor desa di beberapa tempat di Indonesia, hingga ada juga di Bener Meriah, yang terindikasi itu merupakan dibakar karena ketidakpuasan terhadap bantuan langsung tunai. Mungkin kita perlu diskusikan, kita cermati apakah penggunaan kata bantuan di sini tepat, karena ketika bantuan itu diberikan, yang terjadi di masyarakat adalah orang merasa semuanya adalah rakyat, semuanya berhak untuk mendapatkan bantuan. Yang terjadi kemudian adalah bagi ta atau bagi rata dan bukan bagi tas, bagi prioritas untuk mereka yang betul-betul membutuhkan. Jadi sangat menarik untuk melihat bagaimana pemerintah setelah bencana menggunakan istilah bantuan untuk sesuatu yang diberikan ke masyarakat. Apakah ada kontribusi dari istilah bantuan ini kemudian ketika semua orang merasa mereka berhak mendapatkan bantuan dan tidak melihat ini sebagai hak dari orang miskin? Tidak melihat sebagai kewajiban negara untuk mendukung mereka yang miskin, mereka yang sebetulnya kekurangan sumber daya untuk mengatasi masa-masa sulit. Menariknya istilah bantuan ini digunakan di tingkat pemerintah pusat, ada istilah namanya bantuan presiden RI bersama lawan COVID-19. Saya tidak tahu apakah ini sumbangan pribadi dari presiden atau sebetulnya anggaran pemerintah. Kemudian di daerah, di Aceh kita juga baca istilahnya adalah bantuan juga dari pemerintah Aceh yang membedakan warna. Kalau tadi di pusat kita lihat warnanya merah, kebetulan kalau di sini ilustrasi warnanya biru untuk di Aceh. Nah, ya. Kemudian akhirnya bencana itu bisa menjadi peluang atau ancaman bagi modal sosial. Di beberapa tempat seperti di Jogja setelah gempa, banyak orang mengatakan modal sosial menjadi salah satu kekuatan untuk mereka bisa bangkit kembali setelah mengalami gempa. Akan tetapi bencana juga bisa menjadi ancaman bagi modal sosial ketika masyarakat merasa bahwasanya mereka tidak mendapatkan bantuan secara adil, ketika mereka harus berkompetisi dengan yang lain untuk mendapatkan bantuan, dan ketika bantuan tidak diberikan sesuai dengan kriteria yang ditentukan dengan baik. Jadi bencana juga bisa dua sisi, bisa menjadi peluang atau ancaman bagi modal sosial di negeri ini. Sebagaimana ilustrasi pembakaran kantor desa yang sekarang terjadi di beberapa tempat. Nah, kemudian juga dampak jangka panjang dari bencana cukup menarik. Dulu ketika tsunami terjadi di tahun 2004, salah satu peneliti Indonesianis dari Cornell menyatakan bahwasanya tsunami adalah bencana yang demokratis. Kenapa tsunami menjadi bencana yang demokratis? Karena berbeda dari misalnya banjir. Banjir umumnya lebih banyak mengenai mereka yang hidup di bantaran sungai, mereka yang kondisi sosial ekonominya lebih rendah daripada mereka yang bisa membeli pemukiman di tempat yang lebih aman atau lebih tinggi. Nah, tsunami di 2004 dianggap bencana yang demokratis karena waktu itu relatif di pesisir Aceh yang tinggal adalah relatif tidak ada segregasi ekonomi yang cukup sistematis. Kaya, miskin, mereka sama-sama tinggal di daerah pesisir, mereka sama-sama mengalami tsunami. Akan tetapi cukup menarik, ada salah satu penelitian yang dilakukan oleh ICAIOS bekerja sama dengan Earth Observatory of Singapore, kemudian melihat terjadi perbedaan secara sistematis saat ini, bahwasanya mereka yang tinggal di wilayah-wilayah yang dulu terkena tsunami, itu kondisi ekonominya cenderung lebih lemah daripada mereka yang tinggal di wilayah non-tsunami. Yang menunjukkan ada tren tertentu di mana mereka yang punya kemampuan ekonomi baik, mereka akhirnya membeli lahan di daerah-daerah yang tidak terkena tsunami, dan lahan itu, perumahan itu jauh lebih mahal daripada yang
di daerah terkena tsunami. Itu yang menyebabkan juga sebagian orang yang baru datang dari luar kota ke Banda Aceh, bekerja di Banda Aceh, mereka kesulitan untuk mendapatkan perumahan sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka, akhirnya mereka pergi ke wilayah yang terkena tsunami. Jadi perlu dicek apakah bencana kemudian dalam dampak jangka panjang juga menciptakan segregasi, pembedaan berdasarkan status sosial ekonomi. Di mana mereka yang punya kemampuan sosial ekonomi rendah justru semakin rentan terhadap bencana di masa yang akan datang. Sehingga pertanyaannya untuk Aceh adalah, masihkah tsunami bencana yang demokratis ketika ini, nauzubillah min zalik, semoga tidak terjadi di masa mendatang. Baik, Anda bisa cek penelitian ini, bisa di Google, bisa di googling. Baik. Nah, salah satu kesimpulan dari diskusi sore ini adalah bencana yang muncul sebetulnya adalah implikasi kumulatif dari hal-hal yang seringkali tidak tampak. Jadi kalau kita ibaratkan sebagai gunung es, bencana yang muncul, bencana yang terlihat, itu implikasi, itu konsekuensi kumulatif dari berbagai hal yang tak tampak. Apa hal yang seringkali tidak tampak itu bisa jadi kebijakan. Kebijakan pemerintah terkait dengan tata guna lahan yang dirubah, bisa jadi itu berpengaruh ke peningkatan risiko banjir. Ketika wilayah untuk serapan air semakin lama semakin berkurang. Praktek berisiko, pengundulan lahan, dan lain-lain, penggunaan merkuri dalam pertambangan yang bisa menyebabkan orang keracunan, itu bisa hal yang akhirnya menimbulkan bencana. Termasuk juga pengabaian. Pengabaian adalah hal-hal yang seharusnya kita bangun, fasilitas yang seharusnya kita bangun, penyadaran bersama yang harusnya kita lakukan, buffer zone untuk lingkungan yang seharusnya kita jaga, kita abaikan. Ini semua kebijakan, praktek berisiko, pengabaian bisa menunjukkan kepada menghasilkan bencana. Jadi bencana yang muncul seringkali adalah implikasi kumulatif dari hal-hal yang seringkali tidak tampak. Dan hal yang tidak tampak ini dipengaruhi oleh sangat kental aspek penguasaan sumber daya, kontrol terhadap sumber daya, akses terhadap sumber daya, termasuk juga di pengambilan keputusan. Tadi kita melihat seringkali yang merasakan bencana justru yang tidak mendapatkan manfaat dari perubahan lingkungan tersebut. Dan yang memutuskan juga adalah bukan pihak yang paling terdampak. Nah, kita bisa lihat apa selanjutnya ke depan. Salah satu jalan menuju ketangguhan bencana atau jalan menuju bencana adalah manajemen bencana yang baik dimulai dari perencanaan pembangunan berbasis risiko. Jadi langkah pertama manajemen bencana adalah bagaimana penilaian risiko bencana itu diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan secara umum. Pemerintah biasanya punya rencana tata ruang tata wilayah. Rencana tata ruang tata wilayah ini bagaimana supaya bisa dijalankan dengan baik. Salah satu ilustrasi adalah ini gambar bagaimana di daerah Puncak di Jawa Barat yang seharusnya menjadi daerah resapan air, ketika dia dirubah menjadi villa, menjadi pemukiman, mengurangi tutupan lahan, mengurangi serapan, kemudian akhirnya berdampak juga ke banjir di Jakarta dan sekitarnya. Jadi pembangunan yang abai terhadap kondisi alam adalah pintu masuk terhadap bencana. Kemudian ya cukup menarik juga, meskipun perencanaan berdasarkan kondisi yang ada, berdasarkan risiko, belum tentu menjadi hal yang mudah untuk dijalankan. Ini ada satu foto, teman-teman bisa lihat salah satu kampung di Banda Aceh. Ini foto kampung ini sebelum tsunami, banyak rumah di sana, ada persawahan. Sesaat setelah tsunami, kemudian ini hancur sama sekali. Kemudian saat ini setelah tsunami, masyarakat kembali tinggal di sana. Banyak sekali ketika kami mengadakan penelitian ditanyakan kenapa masyarakat ingin tetap kembali tinggal. Banyak yang mengatakan yang pertama adalah karena ini yang paling dekat dengan akses pekerjaan dan penghidupan mereka. Kalau mau bekerja, ya tempat kerjanya di situ. Lebih dekat dengan laut, lebih dekat dengan lahan pertanian mereka. Atau yang kedua, kenapa orang tidak berpindah? Penelitian yang dilakukan oleh IKAIOS misalnya menunjukkan ada 25% masyarakat yang tinggal di pesisir yang tinggal di daerah tsunami sebetulnya ingin pindah, tapi mereka tidak punya sumber daya yang memadai untuk bisa mendapatkan tempat lain yang lebih jauh dari
wilayah berpotensi tsunami misalnya. Selain kemudian ada beberapa orang yang memiliki kedekatan emosional yang membuat mereka berat untuk meninggalkan hal tersebut. Hal ini menunjukkan apa? Bahwasanya aspek manusia, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek sumber daya merupakan juga pertimbangan yang sangat penting terkait dengan bagaimana orang bisa mengurangi risiko terhadap bencana di masa depan. Kemudian kita bisa lihat bagaimana kondisi kita. Ini merupakan foto yang diambil pada tanggal 11 April 2012. Saat itu ada gempa yang besar jam 4 sore di Banda Aceh yang membuat orang kemudian ingin menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi, ke tempat yang jauh, dan yang terjadi kemudian macet yang tentu saja memberikan satu risiko bencana. Ada salah satu narasumber yang menyatakan kalau saja waktu itu ada tsunami, apa yang bisa kita lakukan jika kita terjebak macet seperti ini. Baik. Nah, untuk itu ada jalan menuju ketangguhan bencana. Yang pertama tentu saja adalah pengurangan risiko bencana perlu menjadi sesuatu yang mendapatkan perhatian memadai dan diintegrasikan dalam praktek pembangunan yang dijalankan. Kemudian menjadi penting kalau saat ini salah satu isu besar di Indonesia adalah stunting. Ada orang mengatakan ada intervensi yang sifatnya spesifik. Artinya spesifik betul-betul mengarah, ada yang sensitif. Sensitif sifatnya lebih umum tapi sangat berpengaruh. Mungkin intervensi untuk terkait dengan bencana yang spesifik, misalnya ada peringatan dini tentang risiko dan cara mengatasi. Ketika ada peringatan dini, misalnya terkait dengan cuaca, terkait dengan potensi bencana, terkait dengan potensi tsunami, memberikan kesempatan orang untuk menyelamatkan diri. Bukan hanya peringatan dini, tapi juga ada infrastruktur vital yang dibangun. Mungkin salah satu contoh infrastruktur vital yang dibangun di Banda Aceh adalah ada sodetan Krung Aceh yang dibangun, yang kemudian sodetan itu sebagai sebuah infrastruktur vital, dia bisa menghindarkan Banda Aceh dari risiko banjir. Perlu diidentifikasi apa saja infrastruktur vital lain yang bisa menguatkan masyarakat untuk mengurangi risiko mereka. Kemudian tentu saja yang sangat penting adalah penyangga lingkungan, hutan, rawa, bakau, ini perlu untuk terus dipertahankan. Jadi dan yang tidak kalah penting adalah karena bencana juga punya aspek sosial politik yang sangat kental, ekonomi sosial politik yang sangat kental. Yang penting adalah bagaimana redistribusi akses dan kontrol terhadap sumber daya. Bagaimana masyarakat juga didengarkan pandangan mereka tentang apa yang dilakukan di lingkungan mereka. Bagaimana masyarakat juga dilibatkan di pengambilan keputusan yang berpengaruh untuk hidup mereka. Karenanya kualitas demokrasi, kualitas akses terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan juga merupakan mekanisme checks and balance yang berpengaruh kepada ketangguhan masyarakat terhadap bencana. Kita bisa lihat juga salah satu contoh, kalau bisa ditanya, buat saya salah satu kegiatan pengurangan risiko bencana terbaik di tahun 2019 adalah demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mencegah tambang. Ketika tambang itu beresiko untuk merusak lingkungan dan menghadirkan bencana bagi masyarakat sekitar. Tantangannya memang di negeri ini, keterbukaan informasi terkait resiko, terkait rencana pembangunan yang bisa berpengaruh kepada kehidupan masyarakat, itu bukan sesuatu yang sepenuhnya bisa tersedia dengan mudah. Debat publik mengenai ragam alternatif seringkali juga bukan sesuatu yang disampaikan secara terbuka. Karena itu pengawasan publik oleh mahasiswa, mahasiswi, masyarakat sipil, media menjadi sesuatu hal yang penting dan seringkali bisa jadi sesuatu hal yang perlu untuk direbut. Ketika itu memang tidak diberikan secara cuma-cuma. Sebagaimana kita bisa belajar dengan rekan-rekan mahasiswa ketika mereka menyuarakan aspirasi terkait dengan tambang yang berbeda dari pandangan masyarakat sekitar yang terancam risikonya oleh praktek tersebut. Jadi hal ini juga menjadi hal yang penting. Kemudian akhirnya adalah kenapa hal itu semua penting? Banyak orang mengatakan bahwasanya salus populi suprema ex esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.
tapi sejauh mana sebetulnya mereka yang punya akses ke pengambilan keputusan, mereka yang punya akses lebih terhadap sumber daya, mereka betul-betul menempatkan keselamatan rakyat sebagai kepentingan tertinggi. Ataukah ada kepentingan-kepentingan lain yang dianggap lebih tinggi daripada keselamatan rakyat. Untuk itu, proses untuk mengawal atau bahkan merebut ruang-ruang untuk memastikan hal ini menjadi satu hal yang penting. Baik, itu saja mungkin pengantar dari saya. Mungkin teman-teman bisa memberikan tambahan, komentar, saran, dan pertanyaan terkait yang tadi saya paparkan. Terima kasih, Nana. Silahkan. Ya, terima kasih, Bang. Wah, luar biasa. Panjang, dalam, ya, luas gitu. Akhirnya tadi Nana sempat catat beberapa hal, misalnya kayak soal implikasi kumulatif daripada bencana. Misalnya ada soal kebijakan yang kayak gunung es itu, Bang. Yeah. Ada kebijakan, kemudian ada pengabaian dan praktek berisiko. Mungkin Nana nggak tahu apakah iya misalnya di kasus orang-orang yang terkena tsunami, yang kemudian dia kembali tinggal ke lokasi yang sama, apakah itu karena ada pengabaian atau kebijakan yang tidak tepat begitu ya, misalnya tidak ada upaya pemerintah untuk meletakkan memberikan pekerjaan yang cukup dekat gitu, jadi ke tempat yang sudah direlokasi. Ya, jadi ini cukup luar biasa. Ini mestinya berapa SKS ini, Bang? 4 SKS mestinya ya. Iya, Bang, kawan-kawan sekalian, barusan Bang Munzir sudah memberikan penjelasan panjang dan dalam sekali mengenai bencana ya. Kawan-kawan boleh memberikan pertanyaan jika ada yang ingin ditanya, dan boleh berkomentar juga, boleh memberikan pemikiran-pemikiran mungkin ya, yang bisa kita diskusikan bersama Bang Munzir ya, karena waktu kita juga tidak lama ya, sekira setengah jam lagi cuma. Jadi tapi ini ada chat pertanyaan, kawan-kawan boleh tanya langsung, boleh tanya via chat, saya bacakan ya Bang ya. Baik. Oke, dari Bang Mirza Ardi ya. Konteks ekonomi politik di Acehnya mana? Kan jadinya konteks Aceh. Tadi udah disampaikan loh Bang, ada bicara soal ekonomi politik Aceh, tapi kalau Bang Munzir mau mengulang sedikit juga boleh ya Bang. Terus satu lagi dari mau dijawab satu-satu atau sekalian Bang? Mungkin satu-satu supaya belum lupa. Ya. Boleh silakan Bang. Dari Mirza. Ya, perlu eksplorasi lebih lanjut terkait dengan bagaimana dalam konteks Aceh ya, politik ekonomi di Aceh, bagaimana terkait dengan bencana. Tapi prinsip-prinsip utama bahwasanya seringkali bencana itu merupakan dampak dari pengambilan keputusan dari praktek yang menguntungkan sebagian pihak yang memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya dan berpengaruh kepada orang banyak yang seringkali justru mendapatkan manfaat minim dari hal tersebut, juga bisa menjadi satu kajian. Misalnya peningkatan banjir di Aceh misalnya terkait dengan alih guna lahan yang dilakukan, kemudian juga bagaimana respon bencana pasca COVID. Di Aceh juga kita lihat bahwasanya respon bencana bisa menjadi kesempatan. Dalam kesempitan juga kita lihat beberapa pejabat yang bertanggung jawab dalam bencana di Aceh juga sudah terbukti di pengadilan melakukan penyalahgunaan anggaran yang berakhir pada pemenjaraan misalnya. Jadi itu beberapa contoh, termasuk juga bagaimana ternyata kondisi sosial ekonomi itu bisa berpengaruh kepada risiko bencana yang lebih besar untuk mereka yang tinggal di wilayah pesisir dan tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Seperti itu. Mungkin nanti Bang Mirza juga bisa menambahkan berdasarkan amatan dan kajian beliau apa saja aspek-aspek penting dalam konteks Aceh. Oke, Bang, selanjutnya ini ada Fatma Susanti mau nanya, silakan Santi. Oke, kedengaran? Ya, kedengaran. Menarik Bang, karena aku baru kali ini dapat tentang studi bencana ya. Jadi ada beberapa pertanyaan dan komen juga. Mungkin yang pertama soal
sebelum jauh-jauh hal yang aku rasa ini masih jadi masalah terkait pembahasan bencana dan ancaman ini adalah soal sistem pengetahuan yang mendefinisikan ulang apa itu bencana dan apa itu ancaman. Misalnya kayak yang dibilang tadi, orang selama ini percaya bahwa yang namanya banjir, bencana alam dulu lah misalnya, itu adalah bencana. Dan untuk membuat orang paham bahwa itu ternyata bukan bencana, hanya ancaman, hanya bahaya. Itu kan sebetulnya implikasinya jauh sekali. Gitu, Bang. Memahami bahwa itu ternyata hanya ancaman dan belum tentu jadi bencana gitu. Karena yang paling apalagi ketika berhadapan dengan pengetahuan masyarakat yang fatalis, yang terkait dengan agama yang percaya bahwa segala sesuatu itu diatur oleh Tuhan, takdir misalnya. Itu kok sepertinya tantangan besar sekali untuk membuat orang tahu bahwa itu bukan bencana, itu ancaman. Dalam makna itu bisa ditanggulangi, itu tidak harus terjadi. Itu satu. Dan yang kedua, bahwa membuat orang paham bahwa yang namanya ancaman atau bencana itu nggak hanya terkait alam. Tadi Abang juga udah bilang bahwa aspek-aspek saya nggak tahu mana lebih bencana antara ancaman banjir dengan misalnya kacaunya sistem sosial politik kita. Takut saya itu justru bencana yang sebenarnya dan bencana yang paling fatal, tapi terkadang terkait dengan kepentingan ekonomi politik juga, Bang. Misalnya kalau saya jadi pemerintah korup, saya pasti lebih senang masyarakat paham bahwa masyarakat itu nggak punya pemahaman yang baik tentang sistem ekonomi politik gitu. Jadi malah kalau perlu saya sengaja kasih tahu ke masyarakat bahwa apapun yang terjadi terhadap mereka itu ya takdir, dan saya akan jaga itu karena saya pengen korup gitu. Dan akhirnya implikasinya ya urusan sosial politik itu sesuatu yang bisa dipakai untuk kepentingan pihak tertentu gitu. Jadi apalagi saya juga ada ngajar kan, ada materi misalnya ancaman terhadap negara dan masyarakat gitu kan. Jadi saya memang merasa agak memang nggak mudah ya membongkar ulang apa yang orang anggap sebagai takdir di tengah di tengah pemahaman orang yang nggak ngerti tentang apa itu sistem sosial, apa itu sistem politik gitu kan. Kalau misalnya gini, kayak dengan teman-teman di sini, bagi yang udah ngerti tentang sistem sosial politik, ketika kita bilang salah satu masalah kita adalah salah satu bencana itu adalah sistem sosial dan politik, apalagi kalau ngomong harus kapitalisme lah segala macam, bagi sebagian mungkin udah selesai gitu. Tapi gimana dengan orang yang masyarakat kita pada umumnya yang kebanyakan itu memang buta tentang sistem sosial politik, dan kita tapi di sisi lain ada PR untuk membongkar bahwa bencana kita termasuk di sistem sosial dan politik itu. Mungkin itu, Bang. Oke. Jelas dulu. Ya, baik. Terima kasih. Ya, memang sangat bisa jadi penggunaan istilah bencana alam, penggunaan istilah bencana adalah takdir, itu merupakan sesuatu konsep yang dipelihara, terutama oleh pihak-pihak tertentu untuk sedikit mengurangi rasa tanggung jawab mereka. Jadi sementara untuk pemahaman bahwasannya, dan ini misalnya ada terjadi debat dulu saat penyusunan undang-undang penanggulangan bencana di Indonesia, sebetulnya berbagai pihak masyarakat sipil juga sudah mengusulkan bagaimana tidak usah pakai istilah bencana alam dalam undang-undang ini. Kemudian tetap saja di Indonesia ada penggunaan istilah bencana alam, yang kemudian ada contohnya, ternyata penggunaan bencana alam itu bisa menjadi sesuatu yang sifatnya politis, bisa menjadi sesuatu yang menjadi debat. Karena apa? Misalnya sekedar contoh, kalau ada terjadi peristiwa bencana di dekat wilayah industri, ketika itu dianggap sebagai bencana alam, yang bertanggung jawab adalah pemerintah untuk dana pemulihannya. Tapi ketika itu
sebagai sesuatu yang non alam akibat kelalaian pihak industri misalnya, itu menjadi kewajiban dari pihak industri untuk mengeluarkan biaya. Dan proses pengambilan keputusannya apakah ini alam non alam kan seringkali bukan sesuatu yang sifatnya saintifik murni. Nah, itu menjadi cukup menarik. Jadi seringkali memang bahasa yang digunakan adalah bahwasanya ini bencana alam, bahwasanya ini takdir, kita harus sabar, kita harus mendukung satu sama lain. Dan kemudian akhirnya ini membawa ke konsep fatalis. Ke konsep fatalis yang menjadi salah satu tantangan juga dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Yang menurut kami juga di sini mungkin agamawan dan agamawati bisa berperan untuk mengkanter pandangan fatalis itu. Apakah betul memang agama ini fatalis? Misalnya dalam konteks Islam di Aceh misalnya, ada satu hadis Nabi yang mengatakan, ada ilustrasi ketika suatu hari sahabat datang ke masjid, kemudian dia meninggalkan untanya di luar masjid, untanya itu tidak diikat. Kemudian Nabi bersabda kepada sahabat, bertanya, kenapa kamu tidak ikat untamu? Kemudian beliau menjawab, sahabat, aku bertawakal kepada Allah. Kemudian Nabi SAW bersabda, ikatlah dulu untamu, kemudian bertawakallah. Jadi ajaran seperti ini, bahwasanya kita berusaha dulu, kita berupaya sekuat tenaga dulu, kita ikat dulu unta kita ikat dulu risiko bencana kita sebelum kita bertawakal, juga menjadi satu peran dari agamawati, agamawan yang perlu ditingkatkan ke depan. Bagaimana misalnya pesan di Aceh, agama Islam adalah agama yang sangat menganjurkan konservasi aktif misalnya. Ada satu hadis Nabi yang mengatakan, jika besok terjadi kiamat dan di tanganmu masih pegang pohon kurma, kalau kamu bisa tanam bibit kurma, kamu tanamlah. Jadi ada peran banyak pihak di sana, tapi tentu saja penyadaran ini perlu untuk kita lakukan, dan berbagai pihak juga semakin menyuarakan bahwasanya bahaya itu bisa jadi alamiah, tapi bencana bukan alamiah, dan bencana konsekuensi dari berbagai aspek yang mempengaruhinya. Dan kemudian juga ada pertanyaan tadi, mana yang sebetulnya yang lebih membahayakan? Apakah banjirnya itu sendiri atau proses sosial, proses ketimpangan, proses pengambilan keputusan, proses alokasi sumber daya yang membuat banjir itu bisa terjadi? Kerusakan itu bisa terjadi. Tentu saja mengatasi penyebab lebih penting daripada mengatasi gejala, lebih mendasar, mungkin lebih efektif. Karenanya ke depan untuk pengurangan risiko bencana, kita tidak hanya bicara tentang bagaimana masyarakat bisa siaga, masyarakat bisa menyelamatkan diri dengan cepat, masyarakat menguasai keterampilan pertolongan pertama misalnya, tapi bagaimana penyebab kerusakan lingkungan, kemudian akses masyarakat terhadap pengambilan keputusan juga yang mempengaruhi hidup mereka juga bisa ditingkatkan. Bisa ditingkatkan, termasuk kemudian juga peningkatan itu, kemudian karenanya penyadaran ini menjadi satu hal yang penting minimal untuk diri kita sendiri dan kemudian kita sampaikan ke berbagai pihak yang lain. Dan ini memang masih jalan panjang ya, masih jalan panjang. Baik. Itu dulu mungkin ya. Ya, terima kasih Bang Munzir. Ada juga dari Yandi, tapi Yandi tunggu sebentar ya. Pause, kita tunggu karena ada yang dari chat juga. Saya baca di chat, lalu Yandi baru saya bacakan yang dari Facebook ya. Silvana dan Bang Agus saya bacakan karena mereka pakai chat. Tadi buat nanya, kayaknya pertanyaannya mirip walaupun agak beda. Kata Silvana menarik ya. Jadi teringat di Sinelu juga pasca bencana orang-orang yang dulunya tinggal di sepanjang pesisir direlokasi ke daerah gunung. Banyak yang mengeluh karena pekerjaan sehari-harinya nelayan dan tinggal. Akhirnya mereka pindah lagi ke dekat pantai yang berisiko. Bang Agus menyatakan hal yang kurang lebih mirip, kayak saya sampai saat ini sebenarnya sangat penasaran. Mengapa daerah yang sangat rawan dengan bencana masih tetap dihuni oleh penduduk? Malah makin digemari menjadi tempat tinggal abadi. Adakah konsep kajian mistis yang juga mendukung keinginan masyarakat untuk tetap bertahan di daerah rawan bencana? Nah, nanti baru Yandi ya, silakan Bang. Baik, kajian mistis ya Bang. Nah, tantangan terbesar untuk proses relokasi adalah
Yang pertama tentu saja waktu itu yang membuat relokasi menjadi sulit adalah sumber daya pemerintah terbatas untuk bisa melakukan relokasi secara menyeluruh. Dan yang kedua yang menyulitkan adalah memang kemudian kenapa orang sulit untuk berpindah ke lokasi baru terkait dengan akses terhadap penghidupan. Akses terhadap pekerjaan, nelayan yang tinggal di Nehen, di Komplek Buddha Suci misalnya, harus berpergian lebih jauh untuk pergi ke tempat kerja mereka, untuk pergi ke kota Banda Aceh misalnya, untuk yang bekerja di kota Banda Aceh. Jadi akses terhadap tempat kerja, akses terhadap penghidupan, akses terhadap fasilitas publik itu menjadi tantangan besar untuk proses relokasi. Akses terhadap fasilitas publik menjadi relokasi. Dan yang menariknya memang ketika dalam proses rehabilitasi di Aceh dulu ada pengambilan keputusan di tingkat desa yang orang ditanyakan apakah Anda mau relokasi atau tidak. Anda mau relokasi atau tidak. Kalau masyarakat memilih untuk relokasi, ada kemungkinan mereka bisa direlokasi, tapi kalau tidak akan tetap tinggal di tempat. Yang menarik adalah ternyata hampir semua masyarakat mereka lebih memilih untuk tinggal di tempat mereka saat ini. Satu karena seperti tadi akses terhadap tempat kerja, penghidupan, akses terhadap ada salah satu mereka yang dipindah ke tempat yang jauh tinggi di pegunungan, mereka menyatakan kami ini seperti air yang dibawa ke pegunungan sehingga sulit. Tapi kemudian juga yang menarik ternyata ada sekitar dari penelitian, ada penelitian yang kami lakukan, ada sekitar 1000-an responden kami tanya, 600 saya lupa karena penelitiannya banyak, 600 mungkin. 25% menyatakan sebetulnya kalau ada sumber daya, mereka lebih memilih untuk dipindahkan ke tempat yang lebih jauh dari pesisir. Tapi karena tidak ada sumber daya, mereka sekarang harus tertahan di wilayah pesisir. Mungkin salah satu rekomendasi praktis ke depan terkait dengan upaya relokasi ini, selain pertanyaan itu diberikan secara komunal, mungkin bisa ditanyakan secara individu. Mereka yang pekerjaannya tidak terkait langsung, kita lihat teman-teman, mereka yang bekerja sebagai PNS, mereka yang bekerja sebagai pegawai, mereka yang penghidupnya tidak terkait langsung dengan wilayah pesisir, ketika mereka mampu di Aceh, di Banda Aceh, kemudian mereka memilih untuk tinggal di wilayah yang lebih mengarah ke pegunungan, lebih dekat ke perbatasan Aceh Besar, dan harga tanah di sana meningkat dengan drastis misalnya. Nah, jadi pilihannya tidak hanya pilihan sebagai satu komunal, tapi bisa ditanyakan secara individu. Mereka yang memang memilih untuk karena tidak memiliki kendala di aspek penghidupan, mungkin bisa memilih untuk pindah ke lokasi yang risiko bencananya lebih berkurang. Akan tetapi mereka yang memang sulit untuk meninggalkan tempat tersebut, mungkin seperti tadi disampaikan, ada beberapa infrastruktur yang perlu didukung oleh pemerintah. Ada infrastruktur terkait dengan misalnya infrastruktur terkait dengan peringatan dini, ada infrastruktur vital. Kalau untuk tsunami, salah satu infrastruktur vital adalah bagaimana jalan yang lebar yang memudahkan orang untuk evakuasi, bagaimana gedung-gedung evakuasi juga dibangun, walaupun tantangannya tingkat kepercayaan sangat rendah terhadap gedung evakuasi, ini bisa difasilitasi. Kalau terkait apakah ada rasa mistis, mungkin sejauh ini yang kami tangkap ketika mewawancarai masyarakat, mungkin yang tertangkap seringkali adalah orang punya namanya sense of place. Oke, saya pernah bertemu misalnya dengan seorang profesional yang punya penghasilan sangat tinggi, tapi kemudian dia tetap membangun wilayah di kampung yang dekat dengan pantai dan berisiko jika terjadi tsunami. Dia sangat mampu untuk membeli rumah atau lokasi yang jauh dari laut. Ketika kami tanya kenapa, dia merasa lahir besar disitulah tumpah darahnya. Orang tuanya merupakan tokoh masyarakat dan sudah meninggal. Dia merasa bahwasanya ini merupakan tradisi keluarga, ini merupakan kewajiban dari keluarga untuk tetap tinggal di kampung tersebut dan berkontribusi untuk kampung tersebut. Orang punya jawaban yang berbeda, orang punya ekspresi yang berbeda, tapi rasa sense of place, rasa kedekatan terhadap sebuah tempat, rasa kedekatan terhadap sebuah komunitas, itu yang seringkali sulit untuk dirubah ketika pindah ke tempat yang baru. Yang ini juga menunjukkan bahwasanya masalah pindah bukan hanya masalah geografis fisik, tapi juga masalah kedekatan dan masalah emosional. Atau jangan-jangan juga adalah masalah mistis di sana. Itu di luar dari pengetahuan yang kami tangkap dari masyarakat selama ini. Itu mungkin Nana?
Ya, terima kasih Bang Yandi. Menjawab sepenuhnya, ya. Ya, Yandi Yusnandar, boleh ditanya, kita punya waktu 8 menit lagi. Silakan Yandi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya. Ya, terima kasih Bang Munzir atas suguhan pengetahuan dan wawasan yang juga baru dapat. Karena judulnya ekonomi politik, itu di dua kata terdepan dalam judul. Saya coba menarik ke arah situnya, gitu Bang. Ini kan konsekuensi dari pembangunan, gitu ya, pembangunan di Napu, gitu ya. Dan mungkin pembangunan juga itu punya basis filosofis ya, apakah mazhab pemikiran ekonomi tertentu gitu ya. Baik. Kan kalau kita boleh diskusi mazhab klasik gitu, ekonomi klasik yang sering sekali apa-apa itu dianggap eksternalitas gitu ya. Urusan kita bukan urusan kita, bukan kur ini kita ya. Semua itu eksternalitas. Apakah itu akibat yang penggunaan mazhab itu, pendasaran mazhab itu mengakibatkan banyak terjadi ketidakseimbangan di alam ini. Dan memang kita tahu ada kontestasi di antara mazhab pemikiran ekonomi. Para ahli bersaing juga untuk mana di antara itu yang paling relevan untuk terus diterapkan begitu ya. Apakah Bang Munzir juga melihat bahwa penting untuk mengkritisi, membahas lebih lanjut tentang barangkali ada dasar masalah filosofikal di balik gejala alam ini. Mungkin demikian Bang, saya pikir mohon diskusi. Baik, Terima kasih Bang Yandi. Baik, terima kasih Dr. Yandi. Ini beliau pembelajar luar biasa, baru menyelesaikan sidang disertasinya. Kami ucapkan selamat juga di bidang ekonomi. Sangat mungkin bahwasanya seperti tadi disampaikan, sangat mungkin bahwasanya gejala yang terjadi, gejala yang kita lihat itu sebetulnya merupakan konsekuensi dari ideologi tertentu yang kita ambil. Tadi kita lihat misalnya di sini bisa jadi memang misalnya ideologi terkait ekonomi, ideologi dominan tertentu mungkin yang diambil tadi Bang Yadi menyebutkan ada satu konsep menarik adalah externalities. Artinya pokoknya saya menghitung apa yang saya tanggung. Masalah apa yang kemudian menjadi risiko orang lain ditanggung orang lain, yaitu bukan urusan saya. Sangat mungkin seperti pandangan filosofi seperti ini bisa jadi sangat dan memang menjadi salah satu dasar pada peningkatan risiko tersebut. Jadi mungkin menarik untuk dalam kesempatan lain bisa dilihat bagaimana berbagai mazhab ekonomi yang berbeda, bagaimana berbagai landasan berpikir untuk pembangunan yang berbeda itu berkontribusi pada bencana. Dan sebetulnya pendekatan apa yang mazhab pemikiran seperti apa secara filosofis untuk ekonomi dan pembangunan yang sebetulnya lebih ramah terhadap risiko bencana untuk masyarakat secara keseluruhan. Mungkin itu bisa menjadi salah satu tema kajian untuk mendatang. Terima kasih Bang Yandi atas masukannya. Oke, Bang, ini ada yang tunjuk tangan, tapi kita baca dulu yang via Facebook ya, Bang, karena sudah dari tadi. Gitu. Darinya Khairil Akbar via Facebook, di lingkup yang lebih besar, bencana memang hadir dari pengambilan kebijakan yang salah. Karena ulah masyarakat desa yang merasa penguasa di desa tersebut. Mereka ini merasa berhak atas hutan desa yang kebetulan dampaknya baru terasa pasca penebangan itu selesai dilakukan. Nah itu darinya Khairil Akbar ya. Untuk Aris Yunanda parkir dulu, setelah ini dijawab ini baru Aris ya. Baik. Silakan Bang. Nah sebetulnya ketimpangan
bencana sangat terkait dengan ketimpangan pengambilan keputusan, ketimpangan akses kontrol terhadap sumber daya. Dan ketimpangan ini terjadi di berbagai tingkat. Ketimpangan ini terjadi di berbagai tingkat, tidak hanya juga di tingkat pusat, di tingkat daerah, seringkali juga di tingkat kampung. Yang perlu kita lihat, sekali lagi, pertanyaannya adalah siapa yang mendapatkan manfaat, siapa yang menanggung risiko, dan siapa yang mengambil keputusan. Ketika yang mengambil keputusan adalah mereka yang hanya mendapatkan manfaat tapi tidak menanggung risiko, ini membuat kemudian risiko terus hadir dan semakin membesar. Terus hadir dan semakin membesar. Dan seringkali juga pengambilan keputusan di wilayah kampung semakin hari di wilayah global, dunia yang global ini sangat terpengaruh oleh insentif-insentif yang diberikan secara global. Di banyak tempat sekarang misalnya hutan dirambah, kemudian kayunya dijual karena ada permintaan global terhadap kebutuhan tersebut. Hutan kemudian dialihgunakan karena ada permintaan terhadap misalnya produk komoditas tertentu yang bisa ditanam ketika hutan tersebut sudah ditebang. Jadi dan dampak itu seringkali memang baru terasa kalau penyesalan selalu di belakang kan. Kalau di depan namanya perencanaan katanya. Jadi ya memang penyadaran ini perlu juga menjadi satu PR bersama dilakukan di berbagai pihak, dan pandangan bahwasanya alam ini bukan merupakan warisan dari nenek moyang tapi merupakan titipan dari generasi mendatang, itu menjadi sesuatu yang perlu untuk terus disuarakan. Ini menjadi ya betul, masalah ketimpangan tidak hanya di level pusat, level provinsi, kabupaten, tapi seringkali juga terjadi di level kampung. Seperti itu. Ya. Oke, Bang, terakhir mungkin ya. Terakhir pertanyaan dari Aris Yunanda. Silakan Aris sebelum kita tutup forum ini. Aris, halo. Aris. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ari, apa kabar? Baik, Bang Munzir, terima kasih diskusi hari ini sangat menarik sekali. Ini mengingatkan saya waktu masa kuliah itu di bidang mata kuliah pelajaran mitigasi bencana. Ya. Ada dua yang ingin Ari diskusikan. Yang pertama ingin menyampaikan pandangan kita ya sebagai memiliki pengetahuan sedikit gitu. Pertama, kalau Ari sebagai pemerintah umpamanya gitu ya, Ari akan lebih mengutamakan kapasitas masyarakatnya di bidang kebencanaan. Kenapa demikian? Bencana itu akan selalu terjadi karena Indonesia ini tidak akan lepas dari yang namanya bencana. Karena kita ini sangat kompleks ya. Bencana itu sendiri kan ada 3 ya kalau menurut BNPB itu. Seperti bencana geologi, hidrologi, dan manusia gitu. Nah, sebagai contohnya itu bencana geologi. Nah, di Sumatera ini ada yang namanya patahan Sumatera. Atau istilahnya, atau dengan kata lain patahan Semangko gitu. Nah, dengan meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang kebencanaan itu tentu ini akan membuat masyarakat itu jika terjadi bencana akan cepat bangkit gitu. Nah, jadi pemerintah nggak terlalu berlarut-larut dalam memberi bantuan. Jika kapasitasnya itu lebih besar. Nah, bayangkan kalau misalnya kapasitas masyarakatnya sendiri itu tidak ada. Misalnya kayak yang abang-abang tadi bilang, wah ini bencana datangnya dari Allah, ya udah kita pasrah aja. Nah, itu akan memberikan dampak ekonominya seperti bantuan ya makin banyak bebannya dari pemerintahnya gitu. Kemudian yang ingin Ari tanyakan, yang ingin diskusikan sama Bang Munzir itu yang pertama tadi ada ilustrasi hutan, yang satu gundul, yang satu tadi banyak pohonnya gitu ya. Nah, terus tadi ada statement Abang bahwa ini negaranya ada yang banyak hutang gitu. Ya, baik. Nah, bagaimana
dengan Indonesia sendiri gitu, Bang. Misalnya kayak nggak usah jauh-jauh yang kayak Abang bilang tadi lah, Undang-Undang Minerba gitu. Nah, ini kan banyak pengaruhnya terhadap kepentingan perusahaan ya. Nah, itu aja, Bang. Oke, terima kasih Ari. Silakan, Bang. Ya. Baik, terima kasih Ari. Ya. Oke, makasih. Ya. Nah, pertama tadi Ari menyatakan bahwasanya kalau untuk pemerintah itu perlu untuk meningkat, kalau Ari menjadi Bupati Bener Meriah misalnya, karena Ari ini putra Bener Meriah, mungkin yang akan jadi karena bahaya tadi disampaikan Ari, ada geologis, ada hidrometeorologis, itu memang selalu terjadi di Indonesia. Tapi ketika kapasitas masyarakat meningkat, maka bahaya itu diharapkan tidak menjadi bencana. Tapi yang menjadi tantangan adalah sekali lagi kembali ke sistem insentif ke pemerintah. Ya, ini juga ada pengaruh kita di sana. Sebetulnya yang pemerintah atau politisi lah, saya lebih suka menyatakan, kemudian mereka perlu melihat tantangannya adalah memang insentif untuk mereka lebih besar yang mana antara membuat kegiatan pencegahan atau pengurangan risiko bencana dengan kegiatan respon. Sayangnya, kegiatan pengurangan risiko bencana, kegiatan untuk kesiapsiagaan bencana itu adalah kegiatan ketika kita berhasil melakukannya itu tidak terjadi. Karena dia tidak terjadi, orang sulit untuk melihat keberhasilannya. Dia justru berhasil ketika dia tidak terjadi. Ketika bahayanya, ketika kerusakannya tidak terjadi. Sementara yang celakanya di masyarakat kita, orang justru lebih melihat pemilih, kalau kita kaitkan dengan sistem pemilihan politik, pemilihan wakil daerah dan pimpinan daerah, orang lebih bersimpati kepada mereka yang terlihat hadir saat respon bencana. Mereka yang membuat kebijakan untuk perlindungan lingkungan, kebijakan untuk menjaga lingkungan, mungkin selama ini relatif belum terlihat. Tapi mereka yang hadir pertama kali memberikan bantuan, itu kenapa kemudian pemerintah sibuk mencetak kata bantuan dalam kewajiban yang mereka lakukan, itu kan efek elektoralnya lebih tinggi. Efek elektoralnya lebih tinggi. Jadi ini yang menjadi tantangan, dan yang menyedihkan di negeri ini adalah kemudian kita lebih cenderung melihat mereka yang berespon itu kita reward lebih diberikan di sana daripada mereka yang melakukan upaya-upaya pencegahan. Dan satu kali lagi, kondisi politik, kondisi pemilihan Indonesia yang ternyata pemilihan penelitian Dr. Burhanuddin Muhtadi misalnya menunjukkan sekian belas % orang pemilih di Indonesia ternyata sangat dipengaruhi oleh politik uang. Itu yang membuat kenapa obral konsesi itu cenderung terjadi di tahun pilkada atau tahun pemilu. Konsesi diberikan kepada perusahaan, Anda bayangkan orang tua kita untuk punya lahan 0,5 hektar saja susahnya minta ampun. Tapi saat pilkada, pemerintah daerah atau pemerintah pusat bisa memberikan konsesi puluhan ribu hektar hutan kepada perusahaan tertentu untuk diusahakan. Itu menunjukkan apa? Ada reward lain yang bisa didapatkan dengan memberikan konsesi tersebut yang bisa mereka gunakan untuk kepentingan politik mereka di negeri yang masih sangat mengutamakan politik uang ini. Celakanya itu yang terjadi. Jadi itu menjadi tantangan, dan kemudian tadi Ari tanyakan apakah tadi ada ilustrasi Haiti yang kemudian karena pengaruh hutang luar negeri kemudian terjadi deforestasi. Apakah hal yang sama juga terjadi di Indonesia? Kalau kita lihat, mungkin kalau teman-teman tertarik untuk belajar, ada satu penelitian yang sudah diterjemahkan oleh Gramedia, judulnya Indonesia Dikhianati. Itu menunjukkan bagaimana faktor global mempengaruhi deforestasi di Indonesia. Jadi dulu Indonesia adalah negara yang pembangunannya sempat banyak dipengaruhi oleh oil boom. Jadi mungkin masa kita belum lahir atau kita masih kecil, itu penghasilan dari migas sangat menunjang untuk pembangunan, termasuk membangun sekolah impres dan seterusnya. Ketika migas ini berkurang, juga hasilnya berkurang, salah satu cara pemerintah untuk menutupi kekurangan pendapatan adalah dengan kemudian ada tren selanjutnya adalah tren menebang hutan. Jadi penebangan hutan pada masanya adalah salah satu pendekatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai sumber untuk pembangunan.
Walaupun tentu saja tidak sepenuhnya untuk sumber pembangunan, karena tentu saja banyak keuntungan yang didapatkan oleh mereka yang berada di lingkar pengambil keputusan. Banyak orang mengatakan di sektor hutan, di sektor pertambangan, kalau kita bekerja biasa, keuntungannya disebut keuntungan, karena keuntungannya masih wajar. Tapi kalau di bidang itu orang menyebutnya sudah sebagai rente. Rent seeker, rent ekonomi, karena keuntungannya begitu besar, karena ini dunia yang abu-abu, keuntungannya begitu besar, ketika itu didapatkan bisa digunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk mempengaruhi pengambilan keputusan untuk menjaga privilege mereka. Jadi memang poin penting yang ingin kami tekankan adalah sebelum menutup, Nana ya, boleh ya. Jadi kalau saya bisa rangkum, yang pertama adalah ancaman hal yang alamiah, tapi bencana bukan hal yang alamiah. Bencana merupakan implikasi atau konsekuensi dari akumulasi kebijakan, akumulasi tindakan, atau bahkan akumulasi pengabaian. Dan untuk mengurangi bencana, kita tidak hanya bicara tentang kesiapsiagaan, tapi kita perlu bicara tentang bagaimana praktek pembangunan kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan bersama. Yang seringkali ruang-ruang itu semakin hari semakin menyempit, dan kita bisa lihat bagaimana revisi Undang-Undang Minerba itu bisa dibahas selama 3 bulan saat kita sedang sibuk dengan COVID-19 misalnya. Jadi upaya dari kita sebagai masyarakat aktif untuk ikut merebut ruang-ruang partisipasi itu, seperti kita belajar kemarin dari rekan-rekan mahasiswa, termasuk bagaimana kita bisa memilih wakil-wakil kita dengan baik, merupakan investasi penting bagi pengurangan bencana di masa mendatang. Mungkin itu Nana, terima kasih untuk kontras dan rekan-rekan untuk kesempatannya. Semoga ini bisa mematik diskusi untuk pembahasan yang lebih mendalam di masa mendatang. Oke, terima kasih Bang Munzir atas pembahasannya dan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sebenarnya cukup mudah dipahami dan komunikatif ya. Rekan-rekan sekalian, terima kasih masih membersamai kami hingga pukul 18:09. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf juga jika ada yang kurang berkenan, termasuk tadi masalah sinyal dan dan ya teknis lah ya. Kita mohon maaf bila ada salah. Ada hal yang kurang nyaman. Rekan-rekan sekalian, minggu depan 20 Juni ya kita akan Sabtuan bersama dengan Dius Hanafi ya, dengan Dius Hanafi, beliau adalah pawang hujan juga, orang yang selama ini konsen di isu lingkungan. Kita akan membincang soal lingkunganisme ya, dari hulu ke hilir gitu. Tanggal 20 kami berharap rekan-rekan sekalian masih membersamai kami di Bersabtu Kita Teguh. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.